Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Melanjutkan dari yang telah dibaca sebelumnya di sore harinya dalam pembahasan as-suhbah, yaitu pertemanan. Disebutkan dalam kitab Risalatul Qusyairiyah ini, akhbarana Ali bin Ahmad al-Ahwazi, telah menghabarkan kepada kami Ali bin Ahmad al-Ahwazi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, amin. Qala, beliau berkata, akhbarana Ahmad bin Ubaid al-Basri, menghabarkan kepada kami Ahmad bin Ubaid al-Basri. Qala, beliau berkata, haddatsana Yahya bin Muhammad al-Jayani, telah berbicara kepada kami Yahya bin Muhammad al-Jayani. Qala, beliau berkata, haddatsana Utsman bin Abdullah al-Gurshi, telah berbicara kepada kami Utsman bin Abdullah al-Gurshi. An-Nu'aim bin Salim, dari Nu'aim bin Salim. An Anas bin Malik qal, dari sahabat Sayyiduna Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, mata alqa ahbabi, Nabi menyatakan, kapan aku akan bertemu dengan pecinta-pecintaku. Faqala ashabuhu, maka berkata ketika itu para sahabat beliau, bi abina anta wa ummina, demi ayah kita engkau ya Rasul, dan demi ibu kita. Ini sumpah ya. Awalasna ahbabuka, bukankah kami ini para pecinta-pecintamu, katanya para sahabat. Faqala, Nabi menyatakan, antum ashabi, kamu sekalian ini adalah para sahabatku. Kamu ini kedudukannya tinggi, para sahabat. Ahbabi, para pecinta-pecintaku, beliau mengatakan qaumun lam yarawni, yaitu kaum yang mereka tadi itu tidak pernah melihat aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amanu bi, sifatnya mereka tadi itu beriman, mereka tadi itu kepada diriku, katanya Rasul. Wa ana, dan aku, katanya Nabi, ilaihim, kepada mereka, bil ashwaki aktar, aku ini lebih rindu, lebih banyak kepada mereka. Jadi di sini sahabat itu timbul perasaan tanda tanya gitu ya. Bukankah sahabat ini yang paling cinta kepada Rasulullah? Kok Nabi mengatakan kapan aku bisa bertemu para pecintaku? Makanya sahabat mengatakan, loh, bukankah kami ini pecintamu ya Rasulullah? Dikatakan, enggak, kamu ini sahabatku. Para sahabat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang dikatakan pecintaku ini mereka yang tidak pernah melihat aku. Bukan cuma itu toh, sifatnya mereka tadi itu, mereka beriman kepada diriku. Berarti sampai kapan ini? Sampai hari kiamat. Nabi mengatakan, wa ana ilaihim bil ashwaqi aktsar, dan aku Nabi kepada mereka lebih rindu, lebih kangen, lebih ingin bertemu, aktsar, lebih banyak. Ini juga bisa menjadi dalil bahwasannya Nabi itu mampu untuk menembus zaman, untuk mampu bertemu dengan seseorang yang dicintainya, baik dalam keadaan
mimpi baik dalam keadaan yakodotan. Kenapa? Aku lebih cinta, katanya Nabi. Aku lebih kangen, aku lebih rindu daripada mereka. Jadi maknanya gini, kalau jangan rame. Jadi misalnya kita ini, semoga ya, amin. Semoga kita ini menjadi orang yang rindu kepada Rasulullah. Rindu, kangen. Seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika beliau merasakan sakit, apa obatnya? Al-Quran dan menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu. Sampai dikatakan Habib Ali itu setiap malamnya nangis. Sampai membekas di pipi beliau hitam. Karena apa? Bekas air mata yang panas. Karena dikatakan dalam syarah Burda itu, kalau air mata itu kerinduan, rindu itu yang keluar panas. Tapi kalau air mata itu yang keluar karena perasaan farah, senang, maka air mata yang keluar itu dingin. Makanya banyak di antara aslafun sholihun mereka yang berbekas sampai hitam, seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa? Air mata kerinduan kepada Rasulullah. Paham ini? Nah, kerinduan sekaliber Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu Rasulullah lebih rindu lagi. Rasulullah lebih ingin bertemu lagi. Ini hampir menyerupai dengan bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadits qudsi kan Allah menyatakan, barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan merangkak, aku datang kepada dia dalam keadaan berjalan. Barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berlari, rindu kepada Allah, sampai baca Quran, zikir, dakwah, menyampaikan syariat dan lain sebagainya, karena rindu kepada Allah, Allah pun akan menyambut dengan apa? Allah akan lebih lari untuk menuju sang hamba tersebut. Itu arti kiasan. Lah, ini semisal itu Rasulullah. Sebagaimana kita kerinduan kepada Rasulullah, sebagaimana kita kangen kepada Rasulullah, seperti itu Rasulullah bahkan lebih untuk rindu, untuk ingin bertemu. Paham ini? Nah, jadi kalau sudah Rasulullah ingin bertemu, Rasulullah itu rindu, sedangkan kedudukan beliau ini makhluk yang paling mulia, maka ya tidak menutup kemungkinan Nabi bisa yakodotan. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bisa yakodotan, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Rasulullah bisa, apalagi dalam mimpi. Nah ini, nah di sini dikatakan as-suhbah, yang namanya pertemanan itu ala thalathati aqsam, atas 3 bagian-bagian. Pertemanan itu ada 3 bagian, ada 3 tingkatan. Yang pertama katanya beliau, suhbatum ma'a man fauqaka. Engkau berteman, engkau membarengi dengan seseorang yang lebih dari kamu kedudukannya. Mungkin dari segi keilmuannya, mungkin dari segi dia tadi itu ketakwaannya kepada Allah terpancarkan dari mana? Dari aktivitasnya, kebanyakan ibadah kepada Allah. Ini pertemanan yang pertama, suhbatun ma'a man fauqaka, yaitu berteman dengan barang siapa yang di atas kamu, levelnya di atas dirimu. Wahia, dan ini pertemanan fil hakikati, dalam hakikatnya itu bukan pertemanan, tapi apa? Khidmah. Khidmatun. Apa khidmah itu? Mengabdikan diri. Misalnya seorang murid kepada gurunya, otomatis setiap waktunya membarengi gurunya, berteman dengan gurunya. Artinya apa? Berkhidmah kepada gurunya. Dengan apa? Dengarkan ilmunya, apa yang disampaikan ditulis, kemudian diamalkan. Itu pertemanan juga, cuma pertemanan yang di atas kita. Berarti apa? Khidmah. Khidmah itu apa? Pengabdian. Itu. Kemudian yang kedua, wasuhbatun ma'a mandunaka, pertemanan bersama barang siapa yang di bawah kamu. Ini kebalikannya. Nah, ini
pertemanan model seperti ini, yaitu pertemanan dengan yang di bawah kamu, mungkin dari segi umur. Kita bareng sama anak kita, kita bareng sama yang lebih kecil dari kita. Hiya, pertemanan model yang kedua ini, yang di bawahnya levelnya, taqdi, menentukan, mengharuskan, mewajibkan alal madbu'i bisyafaqati warahmah. Pertemanan yang seperti ini atas yang diikuti ini harus apa? Asyafaqah warahmah. Syafaqah, kasih sayang. Rahmat, ya seperti guru kepada murid. Kalau tadi kebalikannya murid kepada guru, sekarang guru kepada murid. Ini berarti apa? Di bawahnya. Nah ketika itu harus, karena guru diikuti al-madbu', maka harus apa? Taqdi alal madbu'i bisyafaqati warahmah. Syafaqah, kasih sayang. Rahmat. Makanya tidak benar kalau ada seorang guru, ada murid datang, kemudian apa? Tidak diajari kitab, cuma apa? Suruh bersihkan kandangnya, suruh ngurusi sapinya tok. Nuntut ilmu agama tidak pernah diajarkan sama sekali. Keliru. Kan harus apa? Syafaqah. Harus apa? Rahmat. Termasuk rahmat apa? Kalau kelihatan tidak benar, ingatkan. Itu rahmat. Ada seorang guru misalnya, makanya dikatakan murabbi. Ada yang dinamakan muallim, ada yang dinamakan murabbi di atasnya. Kalau muallim itu apa? Ngajari. Ngajari apa? Ya ngajari. Itu mau belajar apa sekarang? Oh, mau belajar VG. Ya sudah, ini ayo baca. Kita sudah. Setelah itu terserah ente. Ente mau ngamalkan, ente mau buka aurat, ente mau ini, pokoknya ente datang sama anak wassalam. Ini muallim namanya. Pengajar. Tapi kalau murabbi lain. Murabbi ini sama, syaratnya adalah syarat syuyuh, harus seorang guru, harus yang mantap ilmunya. Kemudian ditambah apa lagi? Roh. Kenapa ente tidak bangun malam? Kenapa ente kok tidur waktu dares? Kenapa kamu kok gini? Kenapa kamu tidak gunakan siwak? Kenapa terus? Murabbi. Sehingga para aslafun salihun, orang-orang yang terdahulu dari kita, itu memperhatikan seperti itu. Diceritakan bagaimana datang seseorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini begitu cintanya kepada Rasulullah, begitu itibaknya dengan Rasulullah, sampai pernah suatu saat ketika terjadi konflik antara beliau dengan penguasa yang dolim, sampai beliau akan dibunuh, masuk ke dalam gua, bersembunyi bersama pecintanya. Bersembunyi di sana sampai 3 hari mau keluar. Loh, Imam jangan keluar dulu. Ini keadaan masih genting, ini keadaan masih bahaya. Diam dulu katanya. Loh, enggak, anak mau keluar. Loh, genting ini. Apa katanya beliau? Aku malu kepada Rasulullah. Maksudnya Imam, Rasulullah ketika berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk Gua Thur 3 hari. Ana masuk sini 3 hari juga. Kalau ngelebih itu berarti tidak sama dengan Rasulullah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana beliau didik para muridnya, didik para orang-orang yang menimba ilmu dari beliau. Suatu saat datang kepada beliau, ya Imam, anak ini dengarkan kamu ini ahli hadis, sanad kuat. Kemudian aku mau belajar. Oh ya, fadlan wasalan. Itu kamarmu, siapkan. Sebelum tidur diketok. Ini aku sediakan di depannya ini air ya. Mungkin kalau malam kau mau bangun malam, ini aku siapkan air. Guru loh ini. Sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal nyediakan air untuk murid. Pergi. Pagi hari dilihat, tidak ada bekas air yang digunakan. Airnya tetap. Dipanggil muridnya itu, Ta'al, ente semalam tidak bangun malam katanya. Enggak. Oh. Loh, bangun malam enggak? 2 rakaat tidak? 2 rakaat? Enggak. Terus apa? Ya bangun subuh itu sholat. Oh Masya Allah. Itu mau belajar apa katanya? Mau belajar hadis. Hadis ya? Iya. Hadis itu perkataan siapa? Ya perkataan Rasulullah, masa enggak tahu? Ya. Ini tidak berhak untuk mempelajari hadis Rasulullah. Kenapa? Kamu tidak sama dengan sahibul hadis yang memiliki perkataan tadi. Udah pantas. Rasulullah itu bangun malam hatta tawaramat gadamai, sampai kedua kakinya itu bengkak. Kenapa? Kebanyakan bangun malam. Sedangkan kamu mau mempelajari hadis
dari Rasulullah, tidak sama Rasulullah, tidak pantas kamu untuk belajar ilmu hadis. Keluar sudah. Ini makna murabbi. Ini makna apa? Asyafaqah, kasih sayang, rahmat. Jadi bukan menjadikan santri itu sebagai budak, bukan menjadikan santri sebagai pembantu. Nah, kebalikannya sekarang. Wa alat tabi'i, dan atas orang yang ikuti muridnya kepada gurunya, atas yang ikuti tadi itu, bil wafaqi wal hurmati. Harus apa? Mencocoki sama hormat. Jangan kurang ajar. Mencocoki. Apa yang diomongkan diturut. Apa yang diomong diturut. Jadi, loh Beb, kan tidak semuanya itu bisa diturut. Mungkin gurunya tidak benar. Nah makanya itu, sebelum mempelajari satu ilmu, ente mau belajar, lihat dulu siapa gurumu. Jangan orang yang biasa duduk pinggir jalan itu gunakan guru. Tidak karu-karuan akhlaknya. Ada satu cerita, Habib Abdul Bari itu pernah bercerita dalam kitabnya Durul Fakhir fi ahwali zaman al-awakhir. Beliau mengatakan gini, ada seorang murid itu sudah nurut full sudah sama gurunya, nurut full. Suatu saat dipanggil, ya, kamu nurut sama aku ya, insya Allah guru. Semuanya. Ya. Gurunya ngeluarkan belati panjang. Ini belati bawaan, ini pisau bawaan. Nanti malam yang tidur sebelahnya ibumu sembelih. Tapi tidak usah ditiru, jangan niru ini, jangan niru. Dikatakan apa? Nanti malam kamu naik ke rumahmu, ya, pulang ke rumahmu, jangan ada yang tahu. Masuk kamar, yang tidur sebelahnya ibumu sembelih. Ya apa? Siap. Nyembelih loh. Hitungannya apa? Bapaknya kan berangkat tanpa banyak ngomong, ngambil belati sudah, naik ke atas. Langsung malam dibuka pintunya, karena ada lampu tidak kelihatan, langsung sebelahnya ibunya disembelih, langsung dibunuh. Besok paginya gempar, ada anak bunuh bapaknya. Ternyata setelah diberikan lampu, itu bukan bapaknya, itu selingkuhannya. Ternyata ibunya selingkuh, bapaknya tengah bekerja, ibunya selingkuh, sehingga itu hukumnya adalah zina muhson. Zina muhson boleh untuk dibunuh. Lihat. Nah, ini maknanya hadirin, bukan berarti kita harus sesuatu yang memberatkan seperti itu. Nah, maknanya apa di sini? Maknanya, hikmahnya itu apa? Apa yang disampaikan guru diturut. Gurunya ngomong A ya A wassalam, gurunya ngomong B ya B. Makanya dikatakan kehancuran umat ini apabila mereka yang memiliki ilmu itu dalam keadaan kerusakan. Rusak, tidak karu-karuan. Maaf ya, Anda berikan contoh. Kalau gurunya tadi itu, maaf, masuk dalam satu partai politik, mau tidak mau muridnya fanatik sudah. Pokoknya yang bendera putih harus Anda bela, hatta bapak Anda sendiri. Kalau bapak Anda tidak sesuai bendera putih, Anda akan musuhi. Kenapa? Guru Anda bendera putih. Ini tanggung jawab makanya. Paham ya? Nah, di sini hadirin, kalau kita lihat ya, taqdi al-madbu'i bisyafaqati warahmati, yang mengharuskan, yang menyebabkan orang yang diikuti itu harus kasih sayang dan rahmat. Wa 'alat tabi'i bil wafaqi wal hurmati, dan orang yang mengikuti harus mencocoki dan hormat, memberikan kehormatan kepada orang yang diikuti di atasnya. Maknanya apa? Hadis Nabi, laisa minna malam yarham saghirana wa yuqir kabirona. Bukan golongan kita, katanya Nabi, yang tidak bisa kasih sayang dengan yang lebih kecil dari dia. Ini maknanya. Dari lebih kecil macam-macam, dari segi umurnya, dari segi ilmunya. Ini santri diperes. Belajar tidak pernah, pokoknya ente khidmah saja, barokah. Cuma model gini tidak syafaatku ente. Kemudian apa? Dan orang yang lebih muda tidak bisa menghormati. Yang lebih muda tidak bisa menghormati. Lihat akhlaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai suatu saat pernah terlambat akan mengikuti sembahyang dengan Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara di tengah jalan ada orang tua tidak mau mendahului. Orang tua tidak mau mendahului, kurang ajar katanya.
Ternyata apa? Orang tua itu Yahudi. Sampai akan terlambat ketika itu Rasulullah rukuk akan i'tidal, malaikat Jibril turun. Meletakkan sayapnya malaikat Jibril di pundaknya Nabi Muhammad. Sebentar dulu Nabi Muhammad, ini Sayyidina Ali mau terlambat ini. Tunggu sebentar. Bayang ya. Dikatakan bahwasanya disifati sayapnya malaikat Jibril itu 600. Sayapnya malaikat Jibril 600. Kemudian satu sayap itu lebih besar daripada bumi dan langit. Satu sayap itu diletakkan di pundaknya Rasulullah. Tapi Rasulullah kuat, gak ada masalah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai saja kami turunkan itu Al-Qur'an ke gunung, gunung akan gemetar pecah. Kenapa? Takut kepada Allah. Inna Rasulullah. Lihat seperti itu Yahudi itu kelihatan, loh kamu mau sholat katanya, iya. Kok enggak jalan dulu katanya, oh enggak, kamu kan lebih tua dari aku. Di agamaku enggak boleh, harus menghormati orang tua. Hatta Yahudi. Kelihatan seperti itu, selesai sholat Yahudi itu masuk masjid langsung, mana Nabi Muhammad itu mana katanya, iya. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung masuk Islam. Lihat. Karena apa? Akhlak. Pertemanan. Jadi kalau pertemanan kepada yang di atas kasih sayang kepada yang di bawah, yang di bawah menghormati. Itu. Kemudian pertemanan yang ketiga, wasuhbatul akufai wan nudara. Nah, ini pertemanan yang sekufu, sesama, yaitu kita dengan teman kita yang satu umur gitu ya. Dikatakan di sini, ini syaratnya pertemanan seperti ini, jangan pernah diam dari kejelekan yang pernah dilaksanakan. Jangan pernah diam dari kejelekan yang pernah dilaksanakan oleh pertemanan yang sejajar dengan kita. Sampai dikatakan di sini bahwasanya kalau sudah kelihatan satu bentuk kejelekan pada si temannya tadi itu, langsung diingatkan. Dikatakan di sini, Ibrahim bin Syaiban mengatakan, aku ini kalau sudah punya teman, tapi temanku itu sudah mengucapkan egonya muncul, na'li, kunna la nashab mayyakulu na'li. Aku ini tidak pernah berteman kepada orang yang mengatakan sandalku. Nah, berarti apa? Ego. Ya, mana? Di antara para sahabat Nabi, ya seperti itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda wal kuffar ruhama, kasih sayang. Tidak ada yang mengatakan ini sandalku, ini rumahku, sampai ini istriku. Tidak ada, dibagi dua. Ketika datang muhajirin ke Ansor, dibagi dua. Ente kan datang sendirian, kesian, tidak punya istri ente. Anak punya istri 2. Ente lihat mana yang cocok, anak cerai. Kunna la nashab mayyakulu na'li. Aku tidak akan berteman kepada orang yang mengatakan apa? Sandalku mana? Nah, modelnya tidak punya teman kita ini, insyaallah. Allah. Dikatakan di sini, aku mendengar dari Aba Hatim As-Sufi. Beliau berkata, sami'tu Aba Nasr Siraj. Aba Nasr Siraj mengatakan, yaqulu, qala Abu Ahmad Al-Ghalanasiyyi. Mengatakan Abu Ahmad Al-Ghalanasiyyi, ini Abu Ahmad ini wa kana min Ustadzil Junaid. Ini gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi yang dikatakan Sayyidut Taifah, pemimpinnya orang-orang alim di zamannya. Ini gurunya. Gurunya tadi itu mengatakan apa? Sahibtu aqwaman bil Basrah fa'akramuni. Aku ini pernah berteman dengan orang-orang yang ada di Basrah di Irak. Kemudian apa? Fa'akramuni. Mereka tadi itu memuliakan diriku. Dihormatilah. Makanan disiapkan semuanya.
Fakultu marratan, maka suatu saat faqala marratan li ba'dihim, maka dia berkata suatu saat kepada temannya itu, kata kenapa? Aina izari. Yang hormat-hormat ini ngomong apa? Mana sarungku ya? Sarungku mana? Maka katanya beliau, fasaqattu min a'yunihim, maka sudah gugur dari pandangan mereka. Sudahlah, tidak pernah temenan sama mereka. Karena bertanya apa? Mana sarungku? Nah sekarang jangan sama temen, sama saudara satu kandung, rebutan rumah, rebutan sawah. Fala haula wala quwata illa billah. Nah juga kalau seseorang tadi itu berteman dengan sesama, jangan merasa bahwasannya dirinya itu hebat. Dikatakan di sini, wa amma idza sahibta man huwa fi darajatika, adapun kalau kamu berteman dengan orang yang sejajar dengan kamu, fasabiluka ta'ami an uyubih, maka jalanmu tadi itu kamu meratakan dalam masalah aib-aib. Artinya apa? Wa humila ma tara minhu ala wajhim minat ta'wilin jamil. Kamu ini melihat kepada mereka kalau ada suatu kekurangan gitu, tidak langsung dikatakan kamu tidak benar, betul, cuma apa? Kamu neraka. Tidak. Dia mengatakan apa? Ini berbuat seperti itu kan tidak tahu, kesian. Atau mungkin ada yang dia kurang paham, jadi tidak langsung monis kamu neraka ya, kamu bid'ah, masuk nerakanya Allah, kamu kabeh neraka sampai surga kosong. Ma'am kanaka. Dikatakan di sini Ustadz Abu Daqqaq mengatakan bahwasannya Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari mengatakan kepada As-Sufyan Ad-Darani, sesungguhnya inna fulanan lam yaqa' min galbi. Mengatakan apa? Fulan bin Fulan ini aku tidak senang belas sama dia ini. Gak senang belas. Bahasanya kita orang enak lah. Enak sama dia. Maka dikatakan faqala Abu Sulaiman. Abu Sulaiman mengatakan apa? Lihat. Walaysa yaqa'u aidan min qalbi. Aku juga tidak senang sama dia karena dia berbuat maksiat. Tak senang. Walakin ya Ahmad. Walakin ya Ahmad, tetapi wahai Ahmad, la'allana ataina min gablina. Mungkin saja dia tadi itu lebih tua dari kita itu. Mungkin loh ya. Mungkin lebih tua dari kita. Kemudian lasna min jumlatis salihin. Maaf ya, la'allana ataina min gablina wa gabilana min Allah. Mungkin dia tadi itu lebih tua dari kita dan dia amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, tidak tahu. Walasna min jumlatis salihin, dan kami ini bukan dari golongan orang-orang yang soleh. Falasna nuhibbuhum, makanya kita tidak senang sama dia itu. Kenapa? Karena kita ini bukan orang soleh. Jadi gini, ini Abu Sulaiman punya temen namanya Ahmad bin Al-Hawari, temennya ya. Tadi kan dikatakan kalau misalnya sejajar harus ngeliat sesuatu itu yang bagus dan ngingetkan. Lah ini Imam Ahmad Al-Hawari ngatakan apa? Aku tidak senang sama orang itu. Orang itu tidak bagus kok. Ya mungkin ada perbuatan tidak benar. Maka temennya Abu Sulaiman mengatakan apa? Aku juga tidak senang. Cuma gini Ahmad, mungkin dia tadi itu lebih tua dari kita dan amal perbuatannya ada diterima sama Allah. Dan dia termasuk golongan orang yang soleh. Kita bukan golongan orang yang soleh, sehingga kita tidak senang sama dia. Karena apa? Karena kita tidak soleh. Padahal salah loh itu. Tidak ada suudzon, tidak ada kebencian. Habib Abu Bakar ini beliau pernah mengatakan, suatu saat aku ini pernah menghadiri satu majelis dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ketika itu ada seseorang pidato khutbah nyampaikan depan Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ketika itu menyampaikan, kalau bahasanya kita menghabisi, sudah dihabisi, dicaci maki depannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Aku sudah mau bangun, katanya Habib Abu Bakar, ini muridnya Habib Bakar, ini kurang ajar ini, nganu guru anak. Diam, katanya Habib Abdul Qadir, diam. Katanya mungkin pikiranku, mungkin sebentar lagi kalau sudah selesai mau dibalas kali ya, gitu. Mau dibalas gitu.
Setelah selesai majelis, Habib Abdul Qadir bin Ahmad berdiri, langsung datangnya orang itu, dicium tangannya, padahal dihabisi loh. Setelah itu dicium tangannya, selesai pulang, naik mobil, aku ngomong sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ya Habib, tadi ya apa Rijal itu? Loh kenapa? Rijal itu kurang ajar. Oh enggak, khairat Rijal, Masya Allah orang baik itu bisa menunjukkan aib, Masya Allah baik, enggak boleh gitu itu. Lo terus siapa? Mau apa? Ya sudah biarkan, orang baik itu enggak boleh seperti itu, orang baik Masya Allah. Maka katanya beliau, beberapa waktu berikutnya aku hadir di majelis, ketika orang tadi itu tengah pidato, Habib Abdul Qadir bin Ahmad masuk, itu langsung dia berhenti dari pidatonya, diletakkan mic-nya, langsung datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad, dicium tangannya beliau, dicium keningnya beliau, bahkan mau dicium kakinya dipegang. Jangan seperti ini, tidak boleh. Langsung diberhentikan, aku tidak mau menyampaikan pidato kalau ada beliau, Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Saya itu karan Pak. Hah? Lihat ya. Nah, ini tentang masalah pertemanan. Bagaimana itu pertemanan kita berhubungan. Makanya kita akan tahu bagaimana itu sahabat Nabi kok sampai belani begitu ya sama Rasulullah. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah melaksanakan apa yang wajib, diberikan semuanya. Jangankan kepada Rasulullah, kepada sesama. Tidak pernah mereka mengatakan ini punya aku, tidak ada. Ini hakku, tidak ada, diberikan semuanya. Itu kepada sesama, apalagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mampu menjaga pertemanan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.